Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini kita ketemu dengan FE84G, salah satu varian Mitsubishi Canter atau Mitsubishi Fuso Canter Euro 4 yang paling besar, paling lebar, paling tinggi, paling panjang. Nah, mobil ini biasanya dipakai untuk beberapa kebutuhan bisnis. Salah satunya adalah mobil untuk towing, lalu kemudian untuk box, bahkan ada yang dipakai untuk mobil bus juga, dan ada juga yang mobil ini dipakai untuk mobil flat deck. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi keunggulan daripada mobil ini? Kenapa mobil ini menjadi salah satu yang akan membuat kalian jadi semakin sukses, semakin cuan, dan semakin kaya raya? Itu yang bakal kita bahas pada ulasan kali ini. So, ikuti ulasan kita sampai selesai. Buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara bebas, gratis, dan tidak dipungut biaya pastinya bosku. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Mengenai harga mobil ini pun kita nanti bakal informasikan, so ikuti ulasan kita. Untuk harganya dan informasi lainnya bakal kita sampaikan pada ulasan kita kali ini. Nah, mobil ini adalah mobil Mitsubishi Fuso Canter. Kita udah tahu lah bahwa Mitsubishi Fuso Canter adalah salah satu line up truk yang paling terkenal dengan angka penjualan paling banyak di seluruh daratan Indonesia, bahkan melebihi 50% dari market mobil truk itu adalah populasi daripada si mobil-mobil Mitsubishi Canter. Artinya dari 10 unit yang ada di Indonesia mobil Canter, mobil truk maksudnya, maka lebih dari 5 diantaranya adalah mobil Mitsubishi Canter bosku. Itulah kenapa mobil ini menjadi rajanya mobil truk. Kalau yang di sebelah rajanya diesel, yang ini dewanya diesel menurut saya sih. Ya menurut saya, mungkin kalian beda lagi. Nah, dari sisi dimensi mobil ini, kalau kita lihat panjang keseluruhannya 7,1 meter ya. 7 meter panjangnya dihitung dari moncong paling depannya yang ada di situ sampai ke yang paling belakang itu panjangnya 7 meter. Kalau kita lihat nggak lebih panjang kelihatan kalau kita bandingkan sama yang 74L. Ini 74 yang L juga, yang long chassis juga panjangnya kurang lebih sama. Kenapa ini kelihatan nggak begitu panjang? Karena ini dimensi mobilnya lebar dan tinggi, jadi kelihatan proporsi panjangnya nggak begitu kelihatan. Nah, untuk lebarnya 2 meter, hampir 2 meter lah, 2 meter 35, 2035 mm lah intinya. Dan untuk tingginya 2 meter, 2,2 meter, lalu kemudian ground clearance-nya 210 meter. Nah, mobil ini untuk beratnya dia dengan maksimum gross weight vehicle-nya atau maksimum beban untuk keseluruhannya itu di angka 8 ton. Tapi biasanya mobil-mobil kayak ginian, kalau dipakai untuk kegiatan mengangkut semen biasanya. Untuk mobil angkutan semen itu biasanya karoserinya adalah flat deck, dan mobil yang mengangkut semen itu beratnya luar biasa, ada yang memuat semen dengan beban yang lebih dari 8 ton. Tergantung kalian nanti pada saat membeli mobil ini, itu mau dimuatkan dengan material seberat apapun ya bebas lah. Kalian yang punya mobilnya, kalian yang mengikuti aturan kalian sendiri terserah. Nah, untuk mesinnya 4V21 common rail, untuk tenaganya 136 PS dan torsinya 420 Nm. 420 Nm untuk isi silindernya atau cc mesinnya di angka 4000 cc. Ini adalah mesin yang pastinya sangat bertenaga dan sangat badak untuk memuat material yang berat pula. Nah, kalau kita lihat dari sisi depan, ini mobil kelihatan sangat lebar ya. Sangat lebar kalau kita bandingkan sama FE74 yang HD yang ada di sampingnya, itu FE74 HD jadi kelihatan sangat mungil. Ini lebar dan panjang dan tinggi pula. Nah, di bagian bawah bempernya ini besi semua. Ini untuk mengamankan sisi depan pada saat mobilnya terjadi tuburukan. Ini sangat kokoh. Lalu kemudian wipernya dan spionnya pakai tangkai besi pastinya. Dan untuk bannya dia dengan 6 baut juga. Untuk semua varian Canter 6 baut, tapi ini bautnya udah pakai baut yang ukurannya besar-besar, jadi nggak usah khawatir bakal lepas atau patah kayak gitu. Dan ini bannya udah dipakaikan locker juga atau pengunci di bagian sisi sampingnya, sehingga bannya nggak gampang keluar pada saat misalkan terjadi accident. Nah, terus akinya ada 2 nih. Akinya ada 2 untuk mendukung elektrikal di dalam mobilnya, termasuk untuk menghidupkan mesinnya juga. Untuk menjamin bahan bakar yang masuk ke dalam mobil ini, masuk ke dalam mesin mobil ini bersih dan sesuai dengan standar. Mobil ini dilengkapi dengan water separator dan filter bahan bakar. Filter yang kecil ini biasanya untuk menyaring kandungan sulfur, yang sebelah kanan ini biasanya untuk menyaring kandungan air. Namanya juga water separator bosku, berarti untuk air. Nah, terus di sini ada coolant
lalu kemudian ada sekring-sekringan, dan mobil ini udah lengkap dengan EGR, lalu kemudian dengan teknologi Common Rail, mengharuskan mobil ini menggunakan bahan bakar Dexlite minimal. Tangki bahan bakarnya memuat bahan bakar dengan jumlah 100 liter. Apakah bisa pakai solar? Tergantung kalian lah bosku. Kalau kalian udah beli mobilnya, kalian mau isi apa aja terserah. Mau isi apa aja terserah. Tapi yang jelasnya dari pabrikan menyarankan atau mengharuskan untuk menggunakan Dexlite. Nah, tapi pun kalau misalkan di daerah kalian nggak ada Dexlite, nggak ada Pertamina Dex, adanya solar, itu pun solarnya kualitasnya nggak bagus, maybe nggak apa-apa diisi solar aja, tapi mesti rutin ganti filter-filter yang ada di sini. Biasanya kalau misalkan gantinya per 10.000, jadinya gantinya per 5.000. Itu aja sarannya. Nah, di bagian bawah knalpotnya udah pakai katalis, lalu kemudian ada drive shaft-nya memanjang ke bagian belakang, dan ini drive shaft-nya kalau kalian lihat ukurannya besar-besar, dan di situ ada yang ukurannya agak mengecil, nggak tahu kenapa di bagian situ mengecil. Nah, untuk bagian chassisnya ini semua kelingannya adanya di samping, nggak ada yang di bagian atas. Ini untuk memudahkan pada saat pemasangan karoseri pastinya. Dan ini ban belakangnya ada 4, mobil ini praktis menggunakan 6 roda. Dan di sini ada 2 tingkatan pernya nih, di bagian bawah dengan bagian atas untuk stopper. Dan ini untuk maintenance daripada si bushingnya pastinya lebih long life karena bisa diisi dengan grease atau gemuk. Di bagian belakang juga sama. Dan untuk ini rasio gardannya di 5.2 ya, 5.2 aja udah cukup sih itu. 5.2 untuk rasio gardannya, dan di bagian belakang mobil ini itu juga dilengkapi dengan kamera mundur nih. Ada kamera mundurnya. Jadi mobil ini adalah mobil truk yang juga dilengkapi dengan kamera mundur plus ada semacam flashnya ya, semacam kayak pencahayaan untuk mendukung pencahayaan kameranya pada saat mobil ini dimundurkan. Even mobil ini dimensinya besar dan panjang, tetap ditambah dengan dukungan visibility yang lebih mumpuni. Dan chassisnya nih kalau kita lihat cukup tebal juga nih, tebal malah menurut saya. Dan di sini ada towingnya untuk menarik mobil yang ada di belakangnya. Nah nih, terus lampu belakangnya ditaruh kayak gitu karena itu sifatnya temporary. Nah di sini ada satu, terus di bagian belakang sini sama FE84G juga, lalu kemudian di bagian sebelah kanannya sama FE84G. Kalau kita lihat secara dimensi mobil ini ukurannya sangat besar, dan untuk harga mobil ini FE84 itu di angka 519 jutaan untuk yang chassis ya, kurang lebih di angka segitu. Dan apakah ada diskon? Pasti ada diskonnya. Untuk DP berapa kalian bisa bawa pulang mobil ini di angka DP? Untuk DP-nya bisa di angka 15 jutaan aja bosku. Bisa dong, kita usahakan. Tapi untuk yang itu, promonya terbatas. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bosku untuk informasi mobil-mobil truk yang ada di sini. So, buat kalian yang tertarik sama mobil ini, hubungi nomor kontak kita yang ada di profile, atau hubungi nomor kontak kita yang ada di layar dan di deskripsi video yang kalian tonton kali ini. Nah, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.